Pengaruh Tiongkok dalam budaya Kalimantan Barat. Pengaruh Tiongkok di Kalimantan Barat telah ada sejak ratusan tahun lalu, terutama melalui perdagangan dan perpindahan penduduk. Orang Tiongkok, yang kebanyakan berasal dari wilayah Fujian dan Guangdong, datang untuk berdagang dan mencari sumber daya alam yang melimpah di Kalimantan. Mereka membawa tradisi, kepercayaan, dan budaya mereka yang hingga kini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Barat, terutama di Pontianak, Singkawang, dan Sambas. Awal mula kedatangan dan pengaruh dalam perdagangan. Orang-orang Tiongkok mulai berdatangan ke Kalimantan Barat pada abad ke-17. Mereka membawa barang-barang seperti keramik, sutra, teh, dan rempah-rempah, serta membawa pulang hasil bumi seperti lada, emas, dan karet. Hubungan perdagangan ini akhirnya menjadi jembatan pertukaran budaya, dan banyak pedagang Tiongkok yang kemudian memilih menetap di daerah pesisir Kalimantan Barat. Di sebuah rumah tua di Singkawang, seorang kakek keturunan Tiongkok, Pak Liu, duduk bersama cucunya, An Mei, menceritakan kisah leluhur mereka. An Mei, Kong, kenapa keluarga kita bisa tinggal di Singkawang? Apakah dari dulu kita memang orang sini? Pak Liu tersenyum. Dulu leluhur kita datang dari Tiongkok, Nak. Mereka datang untuk berdagang, mencari kehidupan baru. Banyak dari mereka yang datang ke Kalimantan Barat karena di sini ada hasil alam yang berlimpah dan perdagangan yang berkembang. An Mei, apakah Kongkong, kakek buyut, juga seorang pedagang? Pak Liu, ya, dia membawa barang-barang seperti keramik dan sutra dari Tiongkok, dan kembali dengan lada dan emas. Perdagangan inilah yang membuat hubungan antara orang Tiongkok dan orang Dayak serta Melayu semakin dekat. Akulturasi budaya, perayaan Imlek dan Cap Gomeh. Selain melalui perdagangan, pengaruh Tiongkok terlihat dalam perayaan-perayaan yang masih ada hingga sekarang, seperti Imlek dan Cap Gomeh. Kedua perayaan ini melibatkan bukan hanya keturunan Tionghoa, tetapi juga masyarakat lokal yang turut meramaikannya. Cap Gomeh, misalnya, menjadi acara yang sangat dinanti, terutama di Singkawang, yang dikenal sebagai Kota Seribu Kelenteng. Festival ini tidak hanya menampilkan atraksi barongsai dan tatung, orang yang dirasuki roh leluhur atau dewa, tetapi juga mengundang wisatawan dari berbagai daerah. Di tengah keramaian Cap Gomeh, An Mei melihat seorang tatung, yang dihormati, bernama Tatang Suryadi, yang sedang mempersiapkan diri untuk upacara. An Mei, Tatang, apakah menjadi tatong hanya untuk orang Tionghoa? Tatang Suryadi, tidak, An Mei. Di sini, kami dari berbagai latar belakang. Meskipun tradisi tatong berasal dari budaya Tionghoa, banyak orang Dayak dan Melayu yang juga menjadi bagian dari tradisi ini. Kita semua menyatu di sini. An Mei, kenapa begitu banyak orang ikut merayakan Cap Gomeh? Tatang Suryadi, karena Cap Gomeh bukan hanya perayaan Tionghoa, tetapi sudah menjadi bagian dari budaya Kalimantan Barat. Perayaan ini mengajarkan kita tentang kebersamaan dan menghormati leluhur, yang merupakan nilai-nilai penting bagi kita semua. Pengaruh dalam seni dan bahasa. Budaya Tionghoa juga memengaruhi seni, kuliner, dan bahasa di Kalimantan Barat. Banyak istilah dalam bahasa Hakka dan Teochew yang masuk ke dalam percakapan sehari-hari, terutama di daerah-daerah yang memiliki komunitas Tionghoa yang besar. Dalam hal kuliner, masakan seperti kue tiao goreng, capcay, dan berbagai olahan daging babi khas Tionghoa menjadi bagian tak terpisahkan dari cita rasa lokal. Seni ukir dan arsitektur di Kalimantan Barat juga menunjukkan pengaruh Tionghoa, terutama dalam desain kelenteng dan hiasan-hiasan yang menghiasi rumah-rumah keturunan Tionghoa. Suatu hari, Pak Ali, seorang warga Melayu,
mengajak temannya Pak San yang keturunan Tionghoa untuk makan bersama. Pak Ali, San, aku paling suka makan kue tiaw goreng di sini. Masakan Tionghoa memang enak sekali ya. Pak San tertawa. Benar, Ali. Tapi banyak juga masakan Melayu yang enak. Di sini kita sudah terbiasa berbagi rasa. Bukan cuma di makanan, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Pak Ali, kamu benar, San. Di Singkawang, kita semua belajar dari satu sama lain. Anak-anakku bahkan sudah terbiasa dengan beberapa kata Hakka yang mereka pelajari dari teman-teman sekolahnya. Pak San, itulah indahnya hidup di sini, Ali. Kita bisa berbeda tapi tetap hidup berdampingan. Kolaborasi dalam seni pertunjukan. Di Kalimantan Barat, kolaborasi seni antara budaya Dayak, Melayu, dan Tionghoa menciptakan pertunjukan unik yang memperkaya budaya lokal. Misalnya, pada perayaan-perayaan besar, ada pertunjukan yang menggabungkan tarian tradisional Dayak, Melayu, dan barongsai Tionghoa. Pertunjukan ini menunjukkan kebersamaan yang kuat antar etnis dan menjadi simbol persatuan di Kalimantan Barat. Di panggung sebuah acara budaya, Pak Rudi, seorang penari tradisional Dayak, sedang berdiskusi dengan Pak Chen, ketua komunitas Tionghoa setempat, untuk mempersiapkan pertunjukan gabungan. Pak Chen, Pak Rudi, bagaimana kalau kita menggabungkan tarian Dayak dengan barongsai? Saya pikir ini akan menjadi simbol persatuan kita. Pak Rudi, itu ide yang bagus, Pak Chen. Saya rasa ini akan membuat pertunjukan semakin menarik. Di sini, kami semua adalah keluarga besar, dan pertunjukan ini bisa menunjukkan hal itu. Pak Chen, setuju. Kebudayaan kita berbeda, tetapi ketika kita tampil bersama, kita menunjukkan bahwa kita bisa saling menghargai. Penutup. Pengaruh Tiongkok di Kalimantan Barat mencerminkan proses akulturasi yang berlangsung ratusan tahun dan menghasilkan keragaman budaya yang unik. Tradisi seperti Imlek dan Cap Gomeh, seni kuliner, dan penggunaan bahasa memperkaya budaya lokal dan menciptakan identitas khas Kalimantan Barat yang inklusif. Kehidupan yang harmonis antara masyarakat Melayu, Dayak, dan Tionghoa di Kalimantan Barat adalah bukti bahwa perbedaan budaya bisa menjadi kekuatan yang mempersatukan. Dalam segala perbedaan, masyarakat Kalimantan Barat telah berhasil menemukan kesatuan melalui budaya, membangun jembatan yang menghubungkan tradisi lama dengan kehidupan modern. Harmoni ini tidak hanya memperkaya kehidupan sehari-hari mereka, tetapi juga menjadi inspirasi bagi Indonesia secara keseluruhan untuk hidup dalam keberagaman.